Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kisah ini, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Pernahkah kalian mendengar tentang seseorang yang bekerja setiap hari tanpa terlihat? Seorang yang diam-diam membersihkan dosa orang lain, bukan dengan nasihat, bukan dengan ceramah, tapi dengan memunguti daun-daun yang jatuh. Mungkinkah seseorang seperti itu benar-benar ada? Dan jika ada, mengapa ia memilih untuk tidak dikenali? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini tentang seseorang yang mungkin pernah kalian temui, namun kalian abaikan. Seorang yang keberadaannya tersembunyi di balik kerendahan hati dan kesunyian langkah. Dan bisa jadi, dialah wali mastur yang doanya menjaga tempat itu tetap diberkahi. Mari kita mulai. Di sebuah desa yang sunyi di pinggir hutan bambu, berdiri sebuah pesantren tua yang tak terlalu besar, namun dihormati oleh masyarakat sekitar. Namanya Pesantren Al-Fat. Didirikan puluhan tahun lalu oleh seorang ulama karismatik, pesantren itu kini diasuh oleh Ustaz Ghazali, seorang guru yang dikenal lembut dan karismatik. Pesantren itu memiliki halaman luas yang dinaungi banyak pohon besar. Daun-daunnya berguguran hampir setiap hari, terutama di musim kemarau. Namun yang aneh, setiap pagi halaman itu selalu tampak bersih. Tidak ada satu daun pun yang berserakan. Para santri sering mengira bahwa petugas kebersihan datang lebih pagi dari mereka, atau mungkin para satpam malam yang menyapu sebelum fajar. Tapi tidak ada yang benar-benar tahu siapa yang melakukannya. Hingga suatu hari, Dani, seorang santri cerdas tapi keras kepala, mulai merasa penasaran. Dani baru masuk di tahun pertama. Ia bukan santri biasa. Ia sering bertanya banyak hal, kadang terlalu kritis, dan tidak mudah menerima sesuatu tanpa bukti. Suatu pagi, Dani duduk di serambi masjid setelah salat subuh. Cahaya matahari masih malu-malu menembus sela pepohonan. Ia memperhatikan halaman pesantren yang bersih mengilap. Tidak ada satupun daun yang tertinggal. Padahal semalam ia yakin mendengar suara angin kencang dan bunyi dedaunan bergesek jatuh. Siapa yang nyapu halaman pagi-pagi banget gini? Gumam Dani dalam hati. Masa tiap hari bersih begini terus? Ia bertanya pada teman sekamarnya, "Faris, kau pernah lihat siapa yang bersihin halaman ini sebelum subuh?" tanya Dani. Faris mengangkat bahu. "Enggak pernah. Katanya sih, ada orang tua yang sering lewat. Mungkin dia." Dani mengernyit. "Orang tua? Siapa?" "Entahlah. Namanya katanya Mbah Raji. Tapi aku belum pernah lihat wajahnya jelas. Dia jarang bicara. Jalan pelan. Suka bawa kantong plastik hitam. Katanya sih dia tinggal di ujung kompleks pesantren, di belakang gudang kayu." Nama itu mulai menggantung di kepala Dani. Mbah Raji. Siapa dia? Sore harinya, ketika santri lain sibuk belajar sore dan menghafal, Dani diam-diam menyelinap ke belakang kompleks. Ia menemukan bangunan kecil, seperti pos ronda tua yang nyaris roboh. Di sana ada tikar, selembar sarung yang tergantung, dan aroma harum kayu gaharu samar tercium. Tapi tidak ada siapapun di sana. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar ada orang yang tinggal di sini? Malamnya, Dani memutuskan untuk menyelidiki. Ia memasang alarm di jam 2 dini hari. Diam-diam ia keluar dari asrama, mengenakan sarung dan jaket, lalu duduk diam di balik pohon besar di ujung halaman. Udara dingin menusuk. Hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar.
Lalu, tepat pukul 2:15, dari arah belakang gudang, muncul sosok tua mengenakan kain lusuh dan peci yang hampir pudar warnanya. Ia membawa kantong plastik dan sebatang tongkat kayu. Langkahnya pelan, sangat pelan, seolah setiap langkah membawa beban yang berat. Dani menahan napas. Lelaki tua itu mulai memungut daun satu persatu. Tidak disapu, tidak diserok, tapi diambil dengan tangan kanan, sambil bibirnya bergerak pelan. Ada tangisan lirih di sela bacaan itu. Seperti orang yang sedang membaca istighfar, atau mungkin doa. Dani memicingkan mata. Setiap kali lelaki itu mengambil satu daun, ia menciumnya sebentar lalu memasukkannya ke dalam kantong hitam. Aneh. Sangat aneh. Dani terdiam, tak bisa mengalihkan pandangannya. Ada sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Bukan karena dingin, tapi karena perasaan yang tidak bisa dijelaskan, antara kagum dan takut. Seolah apa yang dilihatnya bukan sesuatu yang semestinya dilihat oleh orang biasa. Sosok itu terus berjalan pelan ke seluruh halaman. Dan menjelang azan subuh, ia kembali ke belakang gudang dan menghilang dalam gelap. Dani tidak bisa tidur malam itu. Pandangannya kosong. Hatinya berdebar tak karuan. Ia merasa baru saja menyaksikan sesuatu yang tidak seharusnya ia tahu. Dan sejak hari itu, nama Mbah Raji tidak lagi terdengar asing di telinganya. Sejak malam itu, Dani tak lagi memandang halaman pesantren dengan cara yang sama. Setiap dedaunan yang gugur, tiap embusan angin yang membuat ranting bergetar, membuatnya teringat pada sosok Mbah Raji. Ia belum bercerita pada siapapun tentang apa yang dilihatnya malam itu. Entah mengapa, mulutnya terasa terkunci. Di pagi hari, Dani mengamati para santri berlalu lalang seperti biasa. Tak satu pun dari mereka tampak menyadari sesuatu yang luar biasa terjadi dini hari tadi. Mereka tetap bercanda, belajar, dan membaca kitab tanpa curiga. Padahal hanya beberapa jam lalu, seseorang telah memunguti setiap daun di halaman itu satu persatu, dengan doa yang tak diketahui isinya. Dani mulai memperhatikan lebih cermat. Di sela aktivitasnya, ia mencari waktu untuk mengamati pergerakan Mbah Raji. Tapi lelaki tua itu seolah hanya muncul di malam hari. Tak pernah terlihat siang. Tak pernah tampak saat para santri belajar, makan, atau berkumpul di masjid. Akhirnya, di suatu sore yang sepi, Dani memberanikan diri menemui Ustaz Ghazali. Ustaz, kata Dani pelan, bolehkah saya bertanya soal seseorang di pesantren ini? Ustaz Ghazali memalingkan wajah dari kitab yang sedang dibacanya. Siapa, nak? Seseorang bernama Mbah Raji. Wajah Ustaz Ghazali seketika berubah. Sejenak beliau diam, lalu menatap Dani dalam-dalam. Kau pernah melihat beliau? Dani mengangguk pelan. Malam hari, dia memunguti daun-daun di halaman pesantren. Sendirian. Ustaz Ghazali menarik napas dalam. Tidak banyak santri yang tahu tentang beliau. Bahkan para guru pun tak banyak bicara. Beliau sudah ada di sini sejak aku masih mondok. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, atau bagaimana beliau bisa tinggal di sini. Lalu kenapa dibiarkan tinggal? Tanya Dani. Karena setiap kali ada yang mencoba mengusirnya, hal aneh terjadi, jawab Ustaz Ghazali lirih. Pohon-pohon meranggas tiba-tiba. Sumur jadi kering. Udara pesantren seperti berat dan panas. Tapi begitu beliau kembali, semua kembali seperti biasa. Daun-daun tetap jatuh, tapi tak pernah menumpuk. Dani menelan ludah. Ia mulai mengerti bahwa apa yang dilihatnya malam itu bukan hal sepele. Malam berikutnya,
Dani kembali ke tempat pengintaiannya. Kali ini ia datang lebih awal. Ia duduk diam di balik pohon mangga besar yang menghadap langsung ke tengah halaman. Dan seperti sebelumnya, tepat pukul 2:15, Mbah Raji muncul. Langkahnya tetap pelan, ritmenya tidak berubah. Tapi malam itu, Dani melihat sesuatu yang tak ia lihat sebelumnya. Ketika Mbah Raji memungut sehelai daun, tiba-tiba daun itu bercahaya samar. Cahaya kuning keemasan, hanya sesaat, lalu padam ketika masuk ke kantong plastik. Dani mengusap matanya. Ia yakin tidak berhalusinasi. Itu benar-benar terjadi. Mbah Raji berhenti di bawah pohon jati. Ia mendongak sebentar ke atas, lalu berkata pelan, "Allah, jika daun ini adalah beban seorang hambamu, maka angkatlah beban itu sebagaimana engkau angkat dedaunan ini dari bumi." Dani tersentak. Ia mulai memahami. Setiap daun yang jatuh adalah perwakilan dari dosa atau beban seorang santri. Apakah mungkin Mbah Raji sedang membersihkan mereka, bukan secara fisik, tapi secara rohani? Ketika Dani kembali ke asrama, hatinya terasa kacau. Ia mencoba tidur, tapi suara Mbah Raji mengiang terus di telinganya. Doanya, tangisnya, ketenangan wajahnya. Pagi harinya, Dani bangun lebih awal. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang lelaki misterius itu. Ia bertanya pada penjaga dapur, penjaga gerbang, bahkan santri senior. Jawaban mereka hampir seragam. Sudah lama beliau di sini. Jarang bicara. Kadang-kadang hilang berminggu-minggu, tapi pasti kembali. Katanya, kalau beliau tidak kelihatan, banyak yang mimpi buruk. Hari-hari Dani mulai dipenuhi rasa penasaran yang semakin dalam. Ia merasa seperti memasuki lorong waktu yang berbeda. Satu-satunya cara untuk tahu lebih banyak adalah berbicara langsung dengan Mbah Raji. Namun bagaimana caranya? Sosok itu selalu muncul malam, dan tak pernah menyadari kehadirannya. Malam berikutnya, Dani kembali menunggu. Tapi kali ini, ia tidak bersembunyi. Ia berdiri di tengah halaman, menunggu dalam gelap, dengan jantung berdebar kencang. Ketika Mbah Raji muncul, langkahnya terhenti. Ia memandang Dani tanpa bicara. Mata mereka bertemu. Dani membuka mulut, suaranya gemetar. "Mbah, saya ingin tahu, kenapa memunguti daun satu persatu?" Mbah Raji diam lama. Kemudian bibirnya bergerak pelan. Karena setiap daun adalah luka seseorang. Dani menahan napas. Tubuhnya gemetar. Dan jika tidak ada yang peduli pada luka itu, lanjut Mbah Raji, siapa yang akan mendoakan mereka? Dani tak mampu berkata apa-apa. Kata-kata Mbah Raji tadi menghunjam ke dasar hatinya. Seperti anak panah yang dilepas dalam sunyi tapi tepat menancap di pusat jiwa. Setiap daun adalah luka seseorang. Kalimat itu berputar-putar di kepalanya. Bagaimana bisa daun-daun yang begitu ringan, rapuh, dan mudah terinjak itu menyimpan luka manusia? Mbah Raji tidak menunggu jawaban. Ia melanjutkan langkahnya dengan tenang, lalu berjongkok dan kembali memunguti daun. Dani hanya berdiri membeku, memperhatikan. Tapi kini ia tak lagi sekadar menonton, ia menyaksikan. Malam itu, Dani ikut menyusuri halaman, menjaga jarak namun tetap mengamati. Setiap langkah Mbah Raji diiringi doa lirih. Dan setiap daun yang diambil, entah mengapa, membawa suasana yang berbeda. Kadang terasa hangat, kadang terasa sesak, bahkan ada yang terasa sangat sedih. Seolah daun itu pernah menampung air mata seseorang. Ketika Mbah Raji selesai dan bersiap kembali ke balik gudang,
Dani memberanikan diri melangkah lebih dekat. "Mbah, bolehkah saya ikut membantu?" Mbah Raji menoleh. Sorot matanya tak bisa dibaca. Ada ketenangan yang dalam, seperti danau tak bergelombang. Ia tak langsung menjawab, hanya menatap lama. Lalu, dengan suara sangat pelan, ia berkata, "Kalau hatimu belum bersih, daun itu akan menolak disentuh." Dani mengerutkan dahi. "Menolak? Daun bukan benda mati, Nak. Ia jatuh bukan karena angin saja. Kadang karena keluh kesah yang terlalu berat ditanggung oleh pemiliknya. Daun-daun itu menyerap beban manusia. Jika orang yang menyentuhnya membawa amarah, iri, atau sombong, maka ia hanya melihat kotoran. Tapi jika kau datang dengan ikhlas, kau akan tahu, daun itu sedang meminta dibebaskan." Dani tak mengerti sepenuhnya, tapi ia merasakan sesuatu bergetar di dalam dadanya. Sejak malam itu, Dani berubah. Ia lebih sering diam, lebih banyak menyendiri. Santri-santri lain mulai memperhatikan sikapnya. Ia tak lagi cepat marah. Ia tidak membantah perintah. Bahkan hafalan yang tadinya ia anggap beban, kini ia ulang dengan penuh rasa haru. Namun ada satu hal yang masih mengganjal dalam dirinya. Jika Mbah Raji tahu semua beban santri, semua luka mereka, apakah itu berarti Mbah Raji juga tahu tentang luka Dani sendiri? Sebab Dani bukan anak biasa. Ia masuk pesantren bukan karena kemauan sendiri. Ia dikirim orang tuanya karena masalah di sekolah sebelumnya. Dani pernah terlibat perkelahian. Pernah melukai temannya hingga masuk rumah sakit. Pernah mengucap kata-kata kasar pada ibunya sendiri. Luka itu masih ada. Luka yang ditutup rapat dengan kepintaran dan ego. Malam-malam berikutnya, Dani tetap datang ke halaman, berdiri dari kejauhan, kadang hanya duduk di bangku dekat tiang bendera. Ia melihat Mbah Raji bekerja seperti biasa. Tapi Dani belum pernah melihatnya berbicara dengan santri lain. Seolah hanya Dani yang diperkenankan melihat lebih dekat. Hingga pada suatu malam, kejadian tak biasa terjadi. Dani melihat Mbah Raji berhenti memungut daun. Ia berdiri lama di bawah pohon trembesi besar. Lalu tangannya gemetar. Ia menunduk sangat dalam, lalu jatuh bersimpuh. Dani refleks berlari menghampiri. "Mbah, ada apa?" Mbah Raji menunjuk satu daun. "Daun ini berat sekali. Aku hampir tak sanggup membawanya." Dani menunduk. Daun itu tampak biasa saja, kecoklatan, kering, hampir hancur. Tapi wajah Mbah Raji penuh peluh dan air mata. Ini luka yang disembunyikan sangat dalam, gelap sekali, seperti akar yang membelit jantung. Dani menatap daun itu lekat-lekat. Entah bagaimana, ia merasa daun itu miliknya sendiri. Tanpa sadar, air mata mengalir dari sudut matanya. "Mbah," suaranya lirih, "itu mungkin milik saya." Mbah Raji memandang Dani. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum. "Kalau begitu, angkatlah sendiri. Tapi jangan dengan tangan. Angkat dengan taubat." Malam itu, Dani tidak tidur. Ia sujud di masjid hingga fajar. Tak ada yang tahu, tak ada yang melihat. Tapi ia merasa ringan, seperti daun yang akhirnya terlepas dari ranting yang sudah lama rapuh. Pagi itu, matahari muncul lebih cerah dari biasanya. Udara sejuk terasa bersih dan menyentuh kulit seperti sapuan tangan seorang ibu. Dani berdiri di serambi masjid, memandangi halaman pesantren dengan pandangan kosong namun damai. Daun-daun masih berguguran perlahan dari pohon trembesi,
Tapi kini setiap helainya seolah menyapa lembut kesadaran yang baru tumbuh dalam dirinya. Hatinya berubah, tapi pikirannya belum tenang. Ia masih belum tahu siapa sebenarnya Mbah Raji. Dani mulai mencari jejak. Ia ingat kata Faris, bahwa Mbah Raji tinggal di balik gudang tua di ujung pesantren. Sore itu, setelah kegiatan madrasah selesai, Dani pura-pura ke kamar mandi belakang lalu berbelok ke arah bangunan gudang. Ia melewati tumpukan kayu, seng berkarat, dan drum-drum bekas. Lalu ia sampai di depan pintu kayu usang, tertutup rapat dengan gembok besar. Tapi di sampingnya, ada lorong sempit tertutup ilalang dan semak liar. Dani menyibak rerumputan itu dan menemukan celah kecil. Ia membungkuk masuk, dan terdiam. Sebuah pondok kayu kecil berdiri di sana. Nyaris tak terlihat dari luar. Atapnya rendah, dindingnya dari papan pinus tua yang sudah mulai menghitam karena usia. Di depannya, ada sepasang sandal jepit yang usang dan tikar kecil dari daun pandan. Dani melangkah perlahan. "Mbah Raji," panggilnya pelan. Tak ada jawaban. Dani membuka pintu kayu yang tidak terkunci. Ruangan itu kecil, hanya cukup untuk tidur dan duduk. Ada rak kecil berisi kitab-kitab tua, seikat tasbih dari biji-bijian hutan, dan di dinding tergantung selembar kain putih dengan tulisan tangan. "Biarlah yang tak dikenal, tetap tak dikenal. Karena nama hanya beban bagi yang ingin lepas dari dunia." Dani mendekat. Ia menyentuh kain itu. Jemarinya bergetar. Di salah satu sudut, ada tungku kecil dengan bara kayu yang masih hangat. Di atasnya, ada cerek dari tanah liat. Dani mengambilnya, membuka tutupnya. Aroma kayu manis dan daun sirih menyeruak. Tiba-tiba, suara pelan terdengar dari belakang. "Kau sudah masuk terlalu dalam, Nak." Dani terkejut dan membalikkan badan. Di ambang pintu, berdiri Mbah Raji, dengan senyum tenang namun mata yang tajam. Saya hanya ingin tahu, Mbah." "Apa yang ingin kau tahu?" tanya Mbah Raji, masuk pelan sambil menutup pintu. "Siapa Mbah sebenarnya?" Dani berkata hampir berbisik. "Apakah Mbah ini wali atau seseorang yang diutus?" Mbah Raji duduk. Ia tak langsung menjawab. Ia mengambil cangkir dari bambu dan menuangkan air dari cerek. "Kau tahu, Dani," katanya sambil menyeruput. "Kebanyakan orang ingin tahu siapa seseorang, supaya bisa menilai. Tapi sedikit yang ingin tahu apa yang harus mereka perbaiki dari dirinya sendiri." Dani menunduk. "Diam. Aku bukan siapa-siapa," lanjut Mbah Raji. "Aku hanya orang tua yang gagal dalam banyak hal. Dulu aku punya banyak keinginan. Ilmu, santri, nama. Tapi Allah mengambil semua itu, satu persatu. Sampai yang tersisa hanya diriku dan kesalahan-kesalahanku." "Mbah tinggal di sini sejak kapan?" tanya Dani perlahan. "Sejak aku dibuang," jawabnya sambil tersenyum tipis. "Dan aku terima. Karena sejak aku kehilangan tempat, Allah memberiku halaman ini. Sejak aku kehilangan mimbar, Allah memberiku daun-daun." "Mengapa Mbah memilih diam?" "Karena yang berbicara terlalu banyak di dunia ini, tapi yang mendengarkan hampir tak ada." Dani memejamkan mata sejenak. Ada ketenangan dalam kata-kata Mbah Raji yang tak pernah ia temukan dari ceramah manapun. "Lalu, bagaimana bisa daun menyimpan luka?" tanyanya. Mbah Raji berdiri dan menunjuk pohon jati besar di samping pondok. "Lihat itu." Jati itu diam. Tapi ia menyerap semua udara di sekitarnya. Ia simpan panas,
debu, kabut, bahkan doa. Ketika ia tak sanggup menampung, maka ia gugurkan daun-daunnya. Begitu juga manusia. Lanjutnya, ketika luka tidak tersampaikan, maka bumi yang menampungnya. Daun-daun jadi penanda. Maka kutemui mereka satu persatu, bukan untuk membersihkan halaman, tapi untuk memohon, "Ya Allah, tolong bersihkan hati pemilik daun ini." Dani menangis pelan. Kali ini, ia tidak menahan. Air matanya jatuh mengalir begitu saja. Mbah Raji menepuk bahunya. "Nak, bukan karena aku mulia maka Allah kabulkan doaku. Tapi mungkin, karena para pemilik daun itu terlalu dicintainya, maka Allah pertemukan mereka dengan seseorang yang hina untuk menjadi perantara pengampunan." Dani hanya bisa menunduk. Tak ada lagi pertanyaan. Hanya keheningan yang menyelimuti pondok kayu itu. Sore itu, Dani keluar dari rumah kecil itu dengan hati yang seperti dibalikan. Ia tidak menemukan sosok hebat atau wali agung yang ia bayangkan. Tapi ia menemukan cermin. Seseorang yang hina, tapi dipakai oleh Allah untuk menghapus luka orang lain. Sejak kunjungan ke pondok kecil itu, Dani tak lagi sekadar penasaran. Ia mulai terikat secara batin dengan kehadiran Mbah Raji. Setiap malam, ia menanti di bawah pohon trembesi, bukan untuk menyelidiki lagi, tapi menemani. Kadang ia ikut berjalan menyusuri halaman, mendengarkan doa-doa lirih Mbah Raji yang seringkali tak ia pahami seluruhnya, tapi ia rasakan maknanya di dalam hati. Suatu malam, Dani memberanikan diri bertanya, "Mbah, selama ini, apakah doa-doa itu pernah dijawab?" Mbah Raji berhenti memungut sejenak. Matanya memandang ke arah langit, lalu ke tanah. "Nak, kadang Allah menjawab dengan keheningan." Keheningan. Ya, karena seringkali yang kita minta bukan yang kita butuhkan. Maka Allah diam, agar kita sendiri yang mencari jawabannya. Dani merenung lama. Ia mengingat doanya sendiri. Permintaan-permintaan yang dulu ia panjatkan dengan nada marah, dengan hati penuh kecewa. Ia pernah meminta agar orang tuanya memahami dirinya. Ia pernah meminta agar guru-gurunya tidak keras. Tapi semua itu terasa sia-sia waktu itu. Kini ia paham. Doa bukan tentang jawaban, tapi tentang keikhlasan menunggu. Malam demi malam berlalu. Dani makin dekat dengan Mbah Raji. Tapi tidak semua orang melihat kedekatan mereka. Bahkan sebagian santri mulai berbisik-bisik, menganggap Dani mulai bertingkah aneh. Ia terlalu banyak menyendiri, terlalu sering keluar malam. Ada yang menduga ia menyembunyikan sesuatu. Kau tahu nggak?" bisik santri bernama Fahmi pada temannya. "Si Dani itu kayaknya udah kemasukan sesuatu." "Maksudmu jin?" "Bisa jadi. Dia suka ngobrol sendiri malam-malam di halaman. Pernah kulihat dia ngomong ke arah pohon, tapi nggak ada siapa-siapa." Dani mendengar bisik-bisik itu. Tapi ia diam. Ia tidak marah, tidak membalas. Bahkan ia tersenyum, karena dalam diamnya ia tahu bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Namun ada satu hal yang belum selesai. Dani ingin tahu, siapa saja yang diselamatkan oleh doa-doa itu? Maka suatu malam, ia bertanya lagi pada Mbah Raji, "Apakah Mbah tahu, daun siapa yang paling berat?" Mbah Raji terdiam lama. Ia duduk di bawah pohon beringin kecil. Matanya kosong menatap rerumputan. "Ada satu," ucapnya lirih. "Bertahun-tahun aku memungutnya, tapi tak pernah bisa aku bawa." Dani menajamkan pendengaran. "Kenapa?" "Karena itu milik seseorang yang tak pernah memaafkan dirinya sendiri."
Siapa? Mbah Raji menarik napas panjang. Aku. Dani tertegun. Ia tak menyangka. Sosok yang ia kagumi, yang ia pikir sudah selesai dengan dunia, ternyata masih memikul beban yang tak bisa ia angkat sendiri. Dulu, Mbah Raji melanjutkan pelan. Aku seorang guru. Aku punya banyak santri. Tapi aku sombong. Aku merasa diriku suci. Sampai suatu hari, ada seorang santri yang jatuh dalam dosa. Aku hukum dia. Aku usir dia dari pesantren. Tapi seminggu kemudian, dia meninggal karena kecelakaan. Dalam keadaan jauh dari rumah dan malu pada orang tuanya. Sejak saat itu, aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri. Dan sejak saat itu pula, aku memilih untuk diam, dan tinggal di sudut pesantren ini. Memunguti daun. Mendoakan santri lain. Karena aku tak sanggup lagi mengajar. Aku hanya ingin menghapus kesalahan dengan menjaga yang tersisa. Dani menahan air mata. Ia ingin bicara, tapi lidahnya keluh. Hatinya berkecamuk. Mbah Raji memejamkan mata. Setiap malam, aku berharap Allah menghapus daun itu. Tapi daun itu selalu jatuh lagi. Dan aku tahu, aku belum benar-benar berserah. Dani duduk di sebelahnya. Ia tidak mengatakan apapun. Ia hanya meraih tangan tua itu, menggenggamnya, dan berkata pelan. Kalau begitu, biar saya bantu pungut malam ini, Mbah. Mbah Raji membuka mata. Pandangannya hangat, tapi ada bulir air di sudutnya. Kalau kau bantu, katanya lirih, jangan karena ingin tahu siapa aku, tapi karena kau ingin jadi orang yang bisa menangis untuk dosa orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Malam itu, Dani dan Mbah Raji berjalan lebih lama dari biasanya. Mereka tidak banyak bicara, hanya memungut daun satu persatu. Kadang mereka temukan daun yang ringan, kadang yang basah karena embun. Tapi ada satu daun yang retaknya seperti patahan hati. Dani mengambilnya perlahan. Ia tak tahu siapa pemiliknya, tapi ia berdoa, "Ya Allah, ampuni siapapun yang menyebabkan daun ini jatuh." Dan malam itu, Dani merasa, mungkin, ia mulai memahami apa arti menjadi ringan dalam hidup ini. Hari Jumat selalu membawa suasana berbeda di pesantren. Bau harum dari ruang makan, lantunan surah Al-Kahfi yang dibaca bersahut-sahutan, serta lantai masjid yang lebih bersih dari biasanya. Para santri mengenakan baju koko terbaik mereka. Dani pun merasakan semacam kelegaan tiap kali Jumat datang. Seperti minggu yang berat akhirnya mendapat pelukan. Namun Jumat kali ini berbeda. Dari pagi, langit terlihat murung. Awan kelabu menggantung rendah, seperti menahan sesuatu yang belum ingin dicurahkan. Dan benar saja, selepas asyar, gerimis mulai turun. Lembut, tapi menyelimuti udara dengan rasa dingin dan hening yang tidak biasa. Sore itu, Dani duduk sendirian di beranda musola kecil di sisi barat pesantren. Ia baru saja menyelesaikan membaca manakib Syekh Abdul Qadir bersama dua orang temannya. Tapi pikirannya masih tertinggal di malam-malam sunyi bersama Mbah Raji. Kata-kata tentang daun, luka, dan doa terus bergema di dadanya. Menjelang maghrib, sebuah mobil hitam berhenti di depan gerbang pesantren. Ini jarang terjadi. Mobil adalah pemandangan mewah bagi pesantren yang berada di desa terpencil itu. Beberapa santri segera melirik dan berbisik-bisik. Dari dalam mobil, turun seorang pria parubaya berpeci hitam rapi, dengan jas gelap dan sorot mata tajam. Ia langsung menuju kantor pengasuh. Tak lama, ustaz-ustaz senior pun dipanggil ke ruang tamu.
Dani yang tak ingin ikut campur, kembali ke asrama. Tapi dalam perjalanan, ia melihat sekilas pria itu berbicara serius dengan Ustaz Ghazali. Wajah Ustaz tampak sedikit tegang. Malam harinya, selepas Isya, Dani hendak menuju halaman. Tapi baru saja ia keluar dari asrama, suara seseorang memanggilnya. Dani. Ia menoleh. Ustaz Ghazali berdiri di dekat pintu masjid. Ayo ikut saya. Ada seseorang yang ingin berbicara denganmu. Dani mengernyit heran. Tapi ia menurut. Mereka berjalan menuju kantor pengasuh, di mana pria tadi menunggu. Saat Dani masuk, pria itu berdiri dan menatapnya lama. Kamu Dani? Tanyanya. Iya, Pak. Aku, pamannya Arif. Jantung Dani seperti diremas. Arif. Nama itu seperti petir yang menyambar masa lalu yang telah lama ia kubur. Arif, teman SMA saya, Pak. Pria itu mengangguk. Ya, dan aku tahu apa yang terjadi antara kalian. Dani menelan ludah. Peristiwa itu seperti lembaran gelap yang ia harap takkan pernah dibuka kembali. Aku datang bukan untuk menuduh, lanjut pria itu pelan. Tapi aku baru saja mimpi. 3 malam berturut-turut. Dalam mimpi itu, Arif menangis. Ia minta maaf pada seseorang yang menatapnya dari jauh, tapi tak pernah bicara. Dani terduduk pelan. Tangannya gemetar. Dalam mimpi terakhir, kata pria itu, aku melihat daun-daun berjatuhan di atas tubuh Arif. Tapi seseorang memungutinya satu persatu. Dan orang itu, wajahnya seperti kamu. Dani menunduk. Dadanya sesak. Ia tahu. Ini bukan kebetulan. Arif meninggal bulan lalu. Kecelakaan motor. Dia sudah lama pindah keluar kota. Tapi seminggu sebelum meninggal, dia sempat menuliskan sebuah surat yang belum sempat dikirim. Pria itu mengeluarkan secari kertas lusuh dari sakunya dan memberikannya pada Dani. Dengan tangan gemetar, Dani membuka dan membaca. Dani, jika suatu hari kau membaca ini, ketahuilah, aku tidak pernah membencimu. Aku yang salah waktu itu. Aku tahu kau tertekan. Aku tahu amarahmu datang dari luka yang tidak aku pahami. Aku hanya ingin kita bisa saling memaafkan. Jika Allah izinkan, aku ingin kita bertemu lagi. Bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara yang saling mendoakan. Air mata Dani tumpah tanpa bisa dicegah. Tangannya gemetar memegang surat itu. Mbah Raji, gumam Dani. Pria itu menatapnya. Siapa? Orang tua di pesantren ini, yang selalu mendoakan lewat daun-daun jatuh. Pria itu termenung. Mungkin, dia perantara. Mungkin, karena doanya, kami bisa sampai ke sini malam ini. Malam itu, Dani berjalan ke halaman. Angin malam berembus pelan. Daun-daun kembali jatuh perlahan seperti hujan yang sangat sabar. Di bawah pohon jati, Dani sujud. Ia tak membawa apapun, tak meminta apapun. Ia hanya menyampaikan, lewat air mata yang jatuh seperti embun. Ya Allah, terimalah maafku, maafkan aku, dan maafkan dia. Dari balik bayangan pohon, Mbah Raji berdiri diam. Lalu berbalik menuju pondoknya. Pelan, membawa satu daun yang kali ini terasa jauh lebih ringan. Langit malam itu seolah tak mau tidur. Bintang-bintang berkumpul di atas pesantren, menatap dari kejauhan, menyaksikan sesuatu yang tidak biasa. Udara malam lebih hangat, tapi tidak gerah. Angin yang berembus membawa aroma tanah yang lembab, seolah bumi sendiri sedang bernafas perlahan.
Dani berdiri di halaman dengan tatapan kosong ke langit. Sudah seminggu sejak pertemuannya dengan Paman Arif. Seminggu sejak surat itu membuka luka yang selama ini ia kira sudah tertutup. Namun malam itu, Dani tidak merasa sakit, tidak merasa takut, tidak merasa bersalah. Yang tersisa hanya tenang. Seperti air di permukaan danau yang tenang setelah badai besar reda. Ia menunggu. Dan benar saja. Dari arah barat, langkah pelan dan teratur itu datang. Mbah Raji muncul seperti biasa, membawa karung kecil dan senter tua yang sudah banyak baret di badannya. Tapi ada yang berbeda malam itu. Wajahnya terlihat lebih pucat, langkahnya lebih lambat, dan tasbihnya tidak ia putar seperti biasanya. Dani menghampiri. "Mbah, saya temani lagi malam ini, ya." Mbah Raji mengangguk pelan. "Malam ini, terakhir, nak." "Terakhir." Dahi Dani mengernyit. "Maksud Mbah?" Mbah Raji tersenyum. Tapi senyumnya seperti sisa dari senyum yang dulu sering ia berikan. Ada lelah yang tersembunyi. "Karena daun terakhir akan jatuh malam ini," bisiknya. Mereka berjalan berdua, menyusuri halaman yang diam, ditemani nyanyian jangkrik dan suara dedaunan yang bergesekan. Dani memperhatikan setiap gerakan Mbah Raji. Ia lebih sering berhenti, terkadang menatap satu daun lama sekali sebelum memungutnya. Sampai akhirnya mereka sampai di bawah pohon beringin kecil dekat tembok pesantren. Di sana, selembar daun kuning keemasan melayang pelan ke tanah. Daun itu tidak jatuh seperti daun-daun lain. Ia melayang perlahan, seperti sedang mencari tempat untuk beristirahat terakhir kalinya. Ketika menyentuh tanah, Mbah Raji tak langsung memungutnya. Ia duduk bersila, lalu memejamkan mata. Dani ikut duduk. "Sun, Mbah, daun itu milik siapa?" bisik Dani. Mbah Raji membuka mata perlahan. Ada kilau bening di sudut matanya. "Itu milik seorang hamba yang selama hidupnya menyimpan doa untuk semua orang, tapi tak pernah berani berdoa untuk dirinya sendiri." Dani memejamkan mata. Ia tahu. Ia tidak bertanya lagi. Mbah Raji menggenggam daun itu, lalu menatap ke langit. "Ya Allah, jika Engkau terima air mataku, terima pula doa-doa yang belum pernah aku ucapkan untuk diriku sendiri." Lalu ia menyerahkan daun itu ke Dani. "Bawa, nak, letakkan di atas tanah, di dekat pohon jati." Dani mengangguk, berdiri, lalu berjalan pelan. Ia meletakkan daun itu dengan kedua tangan, seperti menaruh bayi ke dalam buayan. Saat ia kembali, Mbah Raji masih duduk, tersenyum. Tapi matanya telah tertutup. "Mbah," Dani memanggil pelan. Tak ada jawaban. "Mbah." Dani mendekat, menyentuh bahunya. Tubuh itu dingin, tenang, tapi tidak kosong. Justru terasa penuh, seperti telah selesai. Langit mendadak hening. Angin berhenti. Jangkrik pun diam. Seolah seluruh alam menghormati kepergian seseorang yang tak dikenal, tapi dikenal baik oleh Sang Pencipta. Beberapa menit kemudian, lonceng kecil dari masjid berbunyi. Santri mulai keluar, mencari sumber keributan. Ustaz-ustaz berlarian setelah Dani meneriakkan berita bahwa Mbah Raji telah wafat. Pagi harinya, pesantren ramai. Namun tidak ada kesedihan yang kacau. Justru yang terasa adalah ketundukan. Jenazah Mbah Raji dibungkus kain putih sederhana, dan dimakamkan di samping pohon jati, di tempat di mana daun terakhir itu diletakkan. Dan anehnya, hari itu tak satu pun daun jatuh.
seolah semua daun sedang menundukkan diri. Malam harinya, Dani kembali ke halaman. Sendirian. Ia membawa karung kecil peninggalan Mbah Raji dan senter tua itu. Ia memunguti daun seperti biasa. Tapi ia tidak berdoa dengan kata-kata. Ia hanya menatap langit dan membiarkan hatinya bicara. Dari arah angin, terdengar bisikan yang tak bisa didengar telinga. Tapi Dani paham artinya. Karena kini, ia tak lagi memungut daun untuk mencari tahu siapa Mbah Raji. Tapi untuk menjaga warisan doa dari seseorang yang diam-diam, menjadi perantara bagi ratusan luka yang nyaris tidak ada yang peduli padanya. Dan sejak malam itu, halaman pesantren tidak pernah kosong dari langkah pelan yang menyusuri dedaunan. Karena setiap luka layak didoakan. Cerita ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketulusan, diam dalam amal, dan bagaimana Allah bisa memakai siapapun, bahkan orang yang dianggap tidak berarti oleh dunia, untuk menjadi jalan penghapus luka banyak orang. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka." Quran Surat At-Talaq 2:3. Cerita ini bersifat fiktif dan disusun seolah nyata, agar kita semua bisa lebih mudah mengambil pelajaran dan hikmahnya. Jika ada kesamaan nama, tempat, atau kejadian, itu semata hanya kebetulan belaka. Terima kasih sudah menyimak kisah ini hingga akhir. Semoga bisa menjadi bahan renungan, pengingat diri, dan penguat iman di tengah hiruk-pikuk dunia. Jika kamu merasa cerita ini bermanfaat dan menyentuh hati, silakan tinggalkan komentar, tekan like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah hikmah berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.